Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para santri dan sahabat semua yang menyaksikan live IG pada sore hari ini. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan talaki Quran surah Nuh. Kita mulai ayat 21 sampai dengan selesai insyaallah ya. Baik, kita mulai dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Oke. Selesai ya ayat 21 sampai ayat 28. Baik, teman-teman sekalian, kita akan coba kupas dari mulai ayat 21 sampai dengan ayat 28, mana yang sekiranya memang perlu diperhatikan terkait dengan pembacaannya ya. Karena kadangkala kalau kita membaca sendiri biasanya menurut kita sudah benar, tapi kalau kita bertalaki dengan guru, biasanya ada saja kesalahan yang mungkin menurut kita itu benar, tapi ketika didengarkan oleh guru, maka itu terasa kurang tepat dalam pengucapannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 21. Qala. Qala, di sini qafnya harus dibaca qala. Dan ingat, setiap isti'alah yang mengandung o, itu tidak membulatkan bibir. Jadi tetap biasa aja. Qala. Gerak bibirnya mengikuti syakal. Syakalnya syakal fathah ya. Maka sedikit terbuka saja bibirnya dan tidak dibulatkan bibirnya. Qala. Jangan sampai dibaca qala. Nah, kalau dibaca qala dengan adanya aliran nafas, maka secara sifat itu salah ya. Qala. Qala. Jangan sampai qala. Qala. Jadi lam jadi tebal, itu juga hati-hati. Qala, biasa. Qala. La-nya harus la, jangan terbawa o ya. Jadi terseret o-nya itu ke lam. Qala. Nah, itu qala itu salah. Qala. Qala Nuhur Rabbi. Nuhun. Nah, di sini ada dhammatain. Secara rumus, kalau misalkan kita ketemu simbol seperti ini, harusnya dibaca dengung ya dalam mushaf Madinah. Tapi kalau dia bertemu lam atau ra, maka gunnahnya hilang, tapi meleburnya jadi gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan idgham bila gunnah, melebur tanpa adanya dengung, seperti itu. Qala Nuhur, jadi tidak dibaca qala Nuhur Rabbi, salah ya. Jadi melebur tanwinnya kera, tapi tidak digunnahkan. Qala Nuhur Rabbi inna, ra-nya jangan lupa karena dia berharakat fathah maka dibaca tafkhim. Rabbi innahum. Nah, di sini ada gunnah musyaddadah, kita tahan ya, 3 harakat. Innahum asa. Asawni. Nah, suara ain, suara sa, jangan asau, tapi aso ya, lebih tebal suaranya karena sad ini
dia itu isti'la. Jadi pangkal lidahnya harus diangkat, dan secara pengucapan kalau yang namanya makhraj shad itu keluar dari ujung lidah yang menyentuh gusi bawah, kemudian pangkal lidahnya diangkat. Asauni, jangan dibaca asauni, tapi asauni, ain keluar dari tenggorokan bagian tengah. Kemudian wow ini nih. Nah, kalau dalam mushaf Madinah itu lebih enak ya. Jadi kalau misalkan mana wawunya mat, mana wawu yang bukan mat, itu sangat apa namanya? Sangat berbeda. Nah, kalau al-saw nih di sini ada wawu, ada sukun, maka secara sifat ini ialah yang disebut dengan sifat lin atau sifat yang lembut. Nah, kalau ada wawu sukun ya, wawu yang ada sukunnya seperti ini, tanda sukun, maka pasti ini bukan huruf yang keluar dari al-jauf atau kita kenal istilah rongga mulut ya, al-sawni. Nah, maka ini adalah huruf yang memiliki sifat lin. Apa itu sifat lin? Sifat lin ialah huruf waw sukun atau ya sukun yang sebelumnya ada harokat fathah. Jadi polanya seperti ini. Waw sukun sebelumnya fathah atau ya sukun sebelumnya fathah, maka di situ ada sifat lin. Tapi ini tidak menjadi mad ya, tidak menjadi mad. Al-sawni, nah ini panjang dua harokat, ada nun dan ya, iya-nya sukun, berarti dia adalah huruf mad ya, atau dia secara makhraj keluar dari al-jauf, dan ni-nya dibaca dua harokat. Wattaba'u, watta, jangan lupa hamasnya di ta. Kemudian ba'u, u-nya juga dibaca dua harokat. Ini alif ada sifrul mustadir, tidak difungsikan alifnya, hanya sebagai tambahan. Man lam. Nah, ini ketemu lagi nih. Nun ketemu lam. Secara rumus sebetulnya kalau nun tanpa sukun itu dalam mushaf Madinah dia harusnya dibaca dengung. Tapi ada pengecualian seperti yang tadi. Kalau nun atau tanwin bertemu dengan lam, maka dia melebur tanpa disertai adanya dengung. Jadi wattaba'u malam. Jadi langsung tidak dibaca manlam, tapi malam ya. Oke. Malam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Lam yazidhu, mim ada sukun menandakan bahwa mim di sini tidak boleh dibaca dengung, nggak boleh kita baca wattaba'u man lam yazidhu. Nah, itu salah. Malam yazidhu, yazidhu. Nah, hak di sini ada hak domir. Nah, ini tidak dibaca panjang. Kenapa hak domir di sini tidak dibaca panjang? Karena lihat sebelumnya. Ya, jadi kondisi hak domir bisa dibaca panjang manakala sebelum atau sesudahnya bukan sukun. Nah, ini sesudahnya harokat, tapi sebelumnya ada sukun. Maka hak di sini tidak bisa dibaca panjang atau tidak bisa kita hukumi ini adalah mad silah. Maluhu, ma dibaca panjang dua harokat, luhu. Nah, ini adalah mad silah qasirah ya. Kondisinya ini hak domir, ini hak domir. Perbedaannya kalau hak di sini sebelumnya bukan sukun, sesudahnya juga bukan sukun nih. Tuh ini fathah, ini dhammah. Maka hak domir di sini pasti bisa dibaca panjang, dan panjangnya adalah dua harokat karena tidak bertemu dengan hamzah. Kalau bertemu dengan hamzah misalkan di sini, maka pasti panjangnya berubah. Dia akan menjadi kategori yang mad hamzah, yaitu panjangnya 4 atau 5 harokat. Nah, ada contoh berikutnya. Wa waladuhu. Nah, ini sama lagi nih. Ini hak domir, ini hak domir. Perbedaannya ini 1 harokat, ini 2 harokat, ini 4 atau 5 harokat. Nah, hu di sini bisa dibaca panjang karena lantaran sebab apa? Sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Nah, karena ini hukum asal adalah mad asli atau mad silah qasirah dan bertemu hamzah, nah maka panjang di sini berubah menjadi 4 atau 5 harokat. Diberikan simbol adanya waw kecil dan tanda bendera. Dibaca 4 atau 5 harokat ya. Jadi sama-sama hak domir tapi berbeda dalam urusan panjang ya. Ini 1 harokat, ini 2 harokat, ini 4 atau 5 harokat. Illa khasara, illa jangan dibaca ila, tapi kalau ila dengan illa itu berbeda makna. Kalau ila artinya ke ya atau kepada, kalau illa artinya kecuali. Illa ya, illa ada tasydid, harus ada tekanan di sini. La-nya panjang 2 harakat. Khasara, kha, khasara, kha-nya tafkhim karena isti'la.
Sinnya biasa dibaca sa, ro-nya tafkhim lagi karena dia apa nih? Harokatnya fathah. Nah, illa khasaran. Nah, barangkali masih ada yang bingung. Ini adalah tanwin, contoh tanwin yang tidak sejajar. Maksudnya apa sih? Kalau ada tanwin tidak sejajar seperti ini, kalau misalkan kita mau baca wasal ke sini, maka dia akan terjadi gunnah atau dengung. Jadi kalau misalkan kita nafas kita panjang ya, kita baca dari sini. Wa waladuhu illa khasaran wa makaru makran kubbara. Nah, jadi ini ke sini jadilah hukum baru, yaitu apa? Idgham bi gunnah. Tapi kalau kita wakaf di sini, ya sesuai dengan sunnahnya kita berhenti di setiap akhir ayat, maka di sini menjadi mad. Asalnya ron diiwatkan, digantikan dengan mad, ya. Illa khasara. Mad iwat merupakan bagian dari mad asli yang panjangnya 2 harakat. Oke. Lanjut. Wa makaru. Di sini ada huruf bibir, ini huruf bibir, ini huruf al-lisan, ra-nya juga huruf lisan, kemudian ru, wawnya al-jauf, mimnya asyafatan, kafnya al-lisan, ra-nya juga al-lisan, kafnya al-lisan, ba-nya asyafatan, ra-nya adalah al-lisan secara makhraj. Wa makaru, ru panjang 2 harakat, di sini adalah matabi'i, makran. Nah, di sini tidak sejajar. Berarti dia dibaca dengung karena ketemu kaf, dengungnya adalah dengung ikhfa. Ikhfa'nya dibaca tarqiq karena dia ini bukan isti'la. Mudah-mudahan bisa ngikutin ya. Kalau terlalu cepat, silakan komen, boleh komen ya. Kayak mudah-mudahan bisa dicerna ya. Wa makaru makran kubbara. Enggak boleh dibaca begini nih. Wa makaru makran kubbara. Jadi terlalu tebal juga tidak ya. Jadi harus dibaca tipis. Karena apa? Karena kafnya ini dia kategorinya huruf yang memiliki sifat istifal. Jadi secara pengucapan itu, kalau ikhfa itu nggak bisa semau kita ya. Harus mengikuti huruf depannya. Makanya yang disebut ikhfa itu kan adalah antara idhar dan idgham. Antara idhar dan idgham. Nah, gimana tuh maksudnya? Idhar. Ini bilang idhar ya antar idhar. Dibilang idgham juga ya bukan idgham juga tapi antara idgham. Nah, bagaimana penjelasannya? Nanti tanya ke gurunya masing-masing ya. Oke, kubara, ba panjang 2 harokat, ron. Di sini adalah mad iwat lagi sama seperti ini. Asalnya ron diiwatkan digantikan dengan mad. Panjangnya 2 harokat. Kubbara, kafnya hamas ya. Kubbara, ra-nya 2 harokat. Lanjut ke ayat berikutnya, ayat 23. Di sini waqalu, biasa waqalu, ko 2 harokat, lu 2 harokat, la tadha. Nah, jangan nih, di zal nih, masih ada kadang santri baca zalnya itu dibaca za, ya. Harusnya la tadha. Jangan dibaca la taza. Nah, itu salah, berdesis ya. La tadha, ta, za. Zalnya dengan mengeluarkan lidah sedikit saja di bawah ujung gigi seri atas. La tadarunna a. Narunna a. Nunnya gunnah musyaddadah. A-nya dibaca panjang 2 harokat. Ini hukumnya adalah mad badal. Mad badal ya, karena mad yang terjadi pada hamzah ya. Alihatakum. Nah, mim sukun ketemu waw. Ini adalah hukumnya izhar. Mim di sini tidak boleh dibaca dengung ya. Tidak boleh dibaca begini. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw. Nah, itu nggak boleh. Jadi langsung alihatakum wa la tadharunna. Tapi tak boleh dibaca begini nih. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena mimnya nggak jelas ya. Harus dibaca 1 harokat. Setiap huruf haknya adalah dibaca 1 harokat. Masing-masing 1 harokat ya. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda.
waddaw, wala, la-nya 2 harakat, tadharunna, runna, gunnah musyaddada, waddaw. Nah, waddan, ini ya. Ini jelas banget. Tanwinnya tidak sejajar karena bertemu waw. Di sini berarti ada simbol dengung nih, tanwin nggak sejajar. Nah, sekarang ini dengungnya dengung apa nih? Apakah dengung idgham atau dengung ikhfa? Untuk dengung idgham atau ikhfa, kita ambil saja yang sedikit. Bila mana ada tanwin atau nun mati bertemu dengan ya nun mim waw, maka dengungnya adalah dengung idgham. Tapi kalau selain yang 4, ya, maka dia dengungnya dengung ikhfa gitu. Wala tadharunna waddan wala jangan lupa ya, setiap guna itu keluarnya dari hidung, bukan di bibir, bukan waddaw. Itu suara bibir. Waddaw, itu suara hidung. Berbeda ya. Waddan wala suwa'au. Sama ya. Wala matabi'i, suwa, wa-nya matabi'i, au idgham bi gunnah, sama seperti ini, waddaw. Wala yaghutha, wala, la 2 harakat, yaghu, bukan yagu. Kalau yagu pakai G itu salah ya. Wala yaghu, yaghu. Wala yaghutha wa ya'u, au-nya 2 harakat. Wa ya'uqa wa nasra, wa nasra. Sinnya ada rakhawah dan hamas, ra-nya panjang 2 harakat. Kita lanjutkan. Wa qad adallu katsira. Wa qad, ya, kalau kala sughra, adallu, lu panjang 2 harakat, katsira, si 2 harakat, ra-nya 2 harakat ketika waqaf. Tapi kalau misalkan nafas kita kuat, boleh sambung ke sini ya, ke waw sini boleh. Wa qad adallu katsiran wa la tazidil zalimina illa dhalala. Wa qad adallu, lu 2 harakat, kathi, fi 2 harakat, ran wa la tazid, wala, ya, di sini idgham ya, idghamnya naqis. Wala tazidillah, jangan dibaca tazidizza, salah kali. Wala tazidillah, tazidillah. Nah, perhatikan sa dzal dha, lidahnya keluar sedikit, zai tak keluar lidahnya ya. Wala tazidil zalimina illa dhalala, illa dhalala, la 2 harakat, la-nya lagi juga sama 2 harakat. Ini mad tabi'i, ini mad iwad. Oke, lanjut. Mimma. Nah, ini kenapa mim di sini ada tasydid di sini? Bukan dibacanya begini ya, bukan mimma, salah ya. Nah, ini tasydid di sini kalau misalkan ini masuk ke sini. Nah, ini dolalan nih, dolalan ya. Ini kan tidak sejajar nih. Kalau misalkan Bapak Ibu mau wasol dari ayat 24 ini ke ayat 25 ini. Nah, maka ini akan terjadi idgham. Dan idghamnya idgham yang disertai dengan dengung. Makanya ini tanwin fathahnya tidak sejajar. Illa dhalalam mimma khati'atihim. Nah, jadi kalau misalkan wasal ke sini, ini fungsi. Nah, meleburnya dia sempurna. Apa sih ciri idgham itu meleburnya sempurna? Pada huruf keduanya terdapat tanda tasydid seperti ini. Ya. Kalau seperti ini kan nggak ada tasydid nih. Maka ini secara peleburan nggak sempurna, ya. Atau kita sebut istilah idgham yang naqis. Mimma, mim gunnah musyaddada 3 harakat, ma 2 harakat, khati. Ini dipanjang berapa nih? Khati'atihim, khati. Ada mat nih. Ini kan mat tabi'i ini asalnya, ketemu hamzah. Nah, maka ini dibaca 4 atau 5 harakat. Atihim, mat yang terjadi pada hamzah, mat badal 2 harakat. Mimma khati'atihim, bukan apalagi salah ya. Uriqu, rinya tipis. Nah, ini emang agak susah kadang nih kalau misalkan ada huruf yang dibaca tipis terletak di antara huruf-huruf yang dibaca tebal. Ini ghain tebal karena memang dia kan isti'la ya, ghain sukun. Kemudian qaf juga memang isti'la juga. Ditambah lagi dia dhammah. Jadi nggak boleh uri, jadi tebal, tak boleh.
Ughriqu fa udkhilu. Oke, ughriqu fa udkhilu naran. Nah, di sini ada naran. Nah, di sini ada apa nih? Tanwin fathah ya. Ra. Nah, ini dibaca apa nih? Dengung ya. Dengungnya dengung ikhfa karena bertemu dengan fa. Fa udkhilu naran falam nara. Nah, panjang dua harakat. Ra di sini adalah ikhfa. Ikhfanya. Nah, kalau ketemu ikhfa yang seperti ini, ikhfanya dibaca tarqiq karena ketemu fa. Terus posisi bibirnya sebetulnya gimana sih? Posisi bibir itu udah ancang-ancang mau ngucap huruf berikutnya. Nah, kalau fa itu gimana sih? Karena secara makhraj itu fa itu kan keluarnya menggunakan bibir bawah dengan gigi seri atas ya. Fa. Nah, maka ketika dengung posisi bibir udah seperti itu. Sudah ancang-ancang mengucap huruf fa. Fa udkhilu naran falam. Nah, lamnya juga di situ adalah idhar. Falam yajidu lahum midu ya di sama nih ikhfa lagi ya. Nun tanpa sukun berarti dibaca jelas. Oke, sebentar kelewat. Ini mim ketemu mim. Mim ketemu mim secara hukum idgham yang kita lihat dari segi makhraj dan sifatnya, ini adalah idgham mithlain mutamathilain atau bisa juga kita sebut dengan istilah idgham mimi. Kenapa idgham mimi? Karena idgham itu terjadi pada huruf mim ya. Lahum midu. Nah, jadi mim ketemu mim ketemu mim inilah yang disebut dengan idgham mimi. Tidak semua idgham mithlain kita samakan sebut idgham mimi itu salah. Jadi kalau misalnya masih ada yang berpahaman idgham mimi itu adalah idgham mithl mutamathilain, itu salah. Yang betul adalah idgham mimi itu merupakan bagian dari idgham mithl mutamathilain. Lahum mi, nah ikhfa di sini du adalah mad. Nillahi, Allah selalu dibaca panjang, ketika wasal dibaca dua harokat, ketika wakaf boleh 2, 4, 6. Jadi jangan bingung ketika membaca lafaz Allah ya, walaupun tidak ada tanda matnya tetap dibaca dua harakat. Midunillahi ansara tafkhim sa dua harakat, ra dua harakat lagi. Apa namanya? Mad iwad. Oke. Lanjut. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال waqa dibaca dua harakat. Nuhun di sini adalah dhammatain bentuk 99. Secara rumus ini adalah simbol dibaca dengung, tapi tidak kalau bertemu dengan ra. Dan secara dilihat dari meleburnya, ini meleburnya adalah tam atau sempurna. Jadi tidak menyisakan sedikit tanwin. Waqala Nuhur, langsung hur rabbi ya. Waqala Nuhur rabbi la tadharu. Ra-nya tafkhim. Kenapa? Karena ra sukun sebelumnya fathah. La tadharu 'alal ardi minal kafirina dayyara ya. Minal kafirina dayyara. Dayya dua harakat, ra juga dua harakat. Oke, kita lanjutkan. Innaka, nah nun tasydid berarti gunnah musyaddadah. Innaka dibaca ikhfa, ikhfanya tipis karena bertemu tak. Tadharhum, ra-nya tafkhim. Kenapa? Karena ra sukun sebelumnya fathah. Hum, mimnya dibaca jelas karena bertemu dengan ya. Yudillu, jangan dibaca yudillu. Kalau yudillu dibaca dal, ini dot ya. Dot itu kan secara makhraj itu dia menggunakan sisi lidah yang ditempelkan di geraham atas. Innaka intadharhum yudillu ibadaka matabi'i wala matabi yalidu majaz munfasil illa la'nya matabi fa matabi fajiran. Nah, ini adalah ikhfa
Kafara, fa 2 harakat, ra-nya juga sama 2 harakat. Tidak ujung-ujungnya banyak kan mad iwad ya. Ron, ron, ron. Pokoknya setiap tanwin fathah yang di waqaf itu disebut dengan mad iwad. Lanjut. Rabbil firli. Rabbil firli di sini ada hamzah wasal. Ingat kaidah hamzah wasal ketika dia berada di tengah maka diabaikan, tidak dibaca Rabbi agfirli ya. Nah, kadang kalau yang baru-baru belajar atau tahsin 1 bisa jadi dia baca ini dia kira ini adalah fathah, padahal bukan. Ini adalah simbol dari hamzah wasal. Jadi bukan dibaca Rabbi agfirli atau Rabbi ugfirli atau igfirli, salah ya, tapi Rabbil ghainnya harus tetap terasa tebal ya, karena ghain itu istilah. Rabbil fir. Nah, ra-nya tarki. Kenapa? Karena ra sukun sebelumnya adalah kasrah. Rabbil fir. Bukan Rabbil fir. Kalau Rabbil fir itu salah. Ra-nya harusnya tarkik ya. Kenapa? Ra sukun sebelumnya kasrah. Li 2 harokat. Wali wa juga dia harokat. Wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan. Nah, ini adalah idgham bil gunnah. Walil mu'minina wal mu'minat. Nah, ini dibaca 45 harokat kalau kita baca wasal. Tapi kalau kita baca waqaf ya. Kalau kita baca wasal, walil mu'minina wal mu'minati wa la tazidil zalimina illa tabara. Wa la tazidi. Wa la ta. La 2 harakat, tazidil. Nah, ini paling sering terjadi di sini nih. Tazidiz lagi. Jadi dha itu tidak sama dengan zai ya. Wala tazidil zalimina illa tabara. Limi apa nih? Oke, matabi'i, Allah matabi'i illa, la-nya 2 harakat, tabara. Taba, ba 2 harokat, ro juga dibaca 2 harokat. Jangan dibaca illa tabaram. Kenapa dibaca tabaram? Itu karena ada mim. Salah ya. Ini mim berlaku kalau kita baca wasal dengan ayat berikutnya. Saya ulang ayat terakhir. Wala tazidil zalimina illa tabara. Ba 2 harokat, ro 2 harokat. Oke. Kalau sudah paham terkait dengan bagaimana cara membaca Quran surah Nuh ini, silakan dikaji terkait dengan maknanya. Terkait dengan makna yang ada terkandung di dalam ayat ini adalah cerita tentang bagaimana Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya. Nabi Nuh dakwahnya aja 950 tahun ya. Itu dakwahnya doang, berarti usianya lebih dari itu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah dalam berdakwah di jalan Allah ya, mengajak orang kepada kebaikan, terutama bagaimana kita bisa mengajak kepada orang-orang terdekat kita ya untuk selalu dekat bersama Al-Qur'an, karena pahala itu bisa diborong hanya dengan kita membaca Al-Qur'an. 1 huruf saja itu merupakan satu kebaikan yang diganjar dengan 10 pahala. Nah, kalau misalnya kita sedekah sekali, pahalanya 1. Tapi kalau kita baca ayat Al-Qur'an 1 ayat, itu hitungnya per huruf, maka banyak sekali pahala yang bisa kita raih. Terlebih lagi kalau memang kita bisa tilawah banyak ya dalam sehari, maka itu berlimpah pahala yang akan kita peroleh di akhirat kelak. Demikian materi pada malam hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf, yang salah datang dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.